Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang iklan. Iklan merupakan salah bagian dari industri perdagangan. Biasanya dalam dunia perdagangan itu banyak sekali dijumpai iklan. Ada juga perusahaan-perusahaan maupun perorangan yang menawarkan barang ataupun jasa juga melalui sebuah iklan. Iklan ini bisa diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Nah, selain iklan ada juga istilah slogan dan poster. Sekarang yang pertama, fungsi dari iklan. Biasanya dalam bisnis komersil itu digunakan untuk menjual barang dan jasa. Dalam dunia perkantoran digunakan untuk mencari karyawan. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi ataupun layanan kepada masyarakat. Bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, itu fungsi dari iklan. Kemudian yang kedua ada slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utamanya bisa dari usaha, organisasi, dan lain sebagainya. Contoh slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini slogan ini menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian ada poster. Poster ini plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster ini hampir mirip dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak. Contohnya adalah poster tentang menjaga tata tertib rambu-rambu merah, rambu-rambu jalanan. Unsur-unsur pada iklan, slogan maupun poster. Yang pertama pada iklan terlebih dahulu, yaitu teksnya itu berisi persuasif ya, memadukan unsur gambar, kata, gerak, juga suara. Untuk slogan, unsurnya ini mengutamakan unsur kata-kata, sedangkan untuk poster ini unsurnya itu mengutamakan kekuatan gambar karena akan dipajang di tempat-tempat umum. Kemudian menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Yang pertama menjelaskan kembali unsur pembentuk iklan. Yang kedua menyimpulkan informasi, pesan maupun ajakan di dalam iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama sumbernya. Kemudian yang kedua pesan informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga media atau sarana yang akan digunakan, misalnya media cetak, elektronik, ataupun sarana-sarana lainnya. Yang keempat ada penerima. Penerima ini bisa individu, bisa kelompok masyarakat, siapa sasaran atau objek iklan tersebut. Kemudian yang kelima efeknya bagi penerima, baik aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan maupun pola hidup. Kemudian yang terakhir ada umpan balik, yaitu tanggapan, reaksi, respon setiap dari pembelian produk yang ditawarkan, seperti itu. Kemudian maksud suatu iklan ada dua, iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis ini membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Sedangkan iklan taktis ini mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tersebut. Pada umumnya jika iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Jadi iklan taktis itu biasanya berupa diskon-diskon. Jadi orang itu tergiur untuk segera membeli dalam jangka pendek. Kemudian tujuan dan fungsi iklan ada dua. Fungsi informasional dan fungsi transformasional. Untuk fungsi informasional ini memberitahukan kepada konsumen mengenai karakteristik suatu produk ataupun manfaat yang akan mereka peroleh. Sedangkan fungsi transformasional mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik mencapai sukses. Menceritakan kembali teks iklan. Iklan itu merupakan teks yang ringkas
Kemudian ada ruang dan biaya yang harus dikeluarkan. Kata-kata dalam iklan itu harus efektif. Hindari kata-kata atau ilustrasi yang tidak perlu. Kemudian cenderung halayak itu menyukai iklan tersebut. Seperti itu. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama, pola-pola penyajian iklan, baik tertulis maupun melalui internet ataupun media lain. Kemudian iklan ini bisa disimak juga di radio maupun televisi. Masing-masing memiliki karakteristik dalam penyajiannya. Seperti dalam televisi ataupun internet, kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian iklan media cetak. Ada iklan baris dan iklan kolom. Biasanya dalam koran itu ada iklan baris. Iklan yang pemasangnya itu berupa baris-baris. Sedangkan iklan kolom itu dalam sebuah kolom. Kemudian iklan elektronik bisa lewat radio, televisi maupun film. Kalau dalam radio itu berupa tuturan disambung dengan musik ya, atau bunyi-bunyi. Kalau televisi itu suara, gambar, dan gerak. Kalau film itu tersaji dalam judul film yang nanti biasanya muncul dan diputar. Iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini untuk memberitahu halayak, baik itu peristiwa, keadaan, ataupun hal yang lainnya. Iklan layanan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat, misalnya iklan keluarga berencana atau iklan bahaya narkoba. Iklan penawaran, bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa, misalnya lowongan pekerjaan. Struktur teks iklan. Yang pertama ada pengenalan produk, biasanya disertai dalam judul produk. Yang kedua, penyertaan persuasif. Pembaca ini mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu. Kemudian kaidah kebahasaan teks iklan. Iklan ini menawarkan produk bersifat persuasif, bujukan, kemudian bersifat imperatif, yaitu sebuah ajakan, menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Kemudian iklan ini disusun dalam baris yang efisien, menggunakan kata-kata efisien, seperti itu. Menulis iklan. Langkah-langkah menulis iklan. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian. Kemudian menawarkan solusi, misalnya untuk masalah jerawat ya. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Nah, kemudian penyuntingan iklan. Perhatikan baik itu isi, struktur, maupun penggunaan bahasa. Apakah sudah sempurna? Kalau belum, berarti ada proses penyuntingan. Kegiatan tersebut untuk mendapatkan atau mengevaluasi supaya iklan itu menjadi lebih baik. Perhatikan strukturnya, apakah lengkap, informasinya mudah dipahami, kata-katanya apakah persuasif, apakah ilustrasinya memikat, kemudian apakah iklan itu sasarannya kepada halayak. Nah itu ya informasi mengenai iklan. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.